Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaroto, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri Company Kota Tangerang. Saya akan melaksanakan aksi nyata supervisi akademik pada rekan sejawat. Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah memeriksa RPP dari rekan sejawat. Siap. Ya. Nah, ini Pak Anbal, jadi RPP-nya sudah baik, dari tujuan pembelajaran sudah ada, cuman di sini ditulis untuk tujuan pembelajaran itu siswa mampu, karena siswa mampu. Kemudian nanti dimasukkan di dalam kegiatan inti. Kegiatan inti itu karena tadi ada pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, jadi harus dimasukkan ke dalam RPP. Diferensinya itu seperti apa, KSE-nya seperti apa. Ya, nah di sini sudah saya lihat ada kesiapan belajar nih, termasuk diferensi, yaitu menggali ya, Pak, informasi. Baik. Demikian tadi persiapan kami dalam melaksanakan supervisi akademik di kelas Bapak Anfal kelas 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anfal. Waalaikumsalam. Ya, nanti sesuai yang sudah kita sepakati kemarin, saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak ya. Di kelas 4. Saya akan melakukan observasi atau pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi akademik, Pak ya. Baik Pak, dalam supervisi akademik yang akan saya lakukan terhadap Bapak nanti, materi apa yang Bapak persiapkan, Pak? Oke. Untuk materi insya Allah nanti ada di matematika Pak, volume 1 kelas 4 B. Nanti itu kita di unit 5, yaitu pembagian bilangan satu angka dengan subunitnya pembagian persusun. Baik. Dari materi yang sudah Bapak persiapkan, tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuannya? Untuk tujuannya itu nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami kalimat matematika untuk pembagian persusunnya. Kemudian nanti siswa diharapkan mampu memikirkan bagaimana caranya mengonfirmasi jawaban dari pembagian persusun yang telah dilakukan, benar atau salah gitu. Oh, tujuannya itu Pak ya. Baik. Kemudian untuk meraih tujuan itu Pak, apa langkah-langkah yang akan Bapak persiapkan supaya proses pembelajaran nanti berjalan dengan baik Pak? Nah, untuk apa yang saya persiapkan, yang pertama tentunya saya akan menyiapkan modul ajar. Ya. Itu berisi seperti biasalah, seperti RPP, adegan skenario apa yang akan saya lakukan. Kemudian setelah itu saya akan memfokuskan kelas sedemikian rupa agar tujuan tercapai. Kemudian nanti saya akan menggunakan strateginya itu diskusi Pak. Mungkin nanti ada juga tutur sebaya, saya kombinasikan. Waduh, bagus sekali Pak. Baik Pak, saat proses pembelajaran nanti Pak, tentu banyak masalah atau hal-hal yang muncul Pak ya. Kira-kira Bapak bisa menentukan apa yang akan muncul permasalahan yang ada nanti? Masalah mungkin juga sering ya, apalagi dalam diskusi. Yang jelas situasi kelas juga akan ramai, kemungkinan juga akan ada siswa yang kurang fokus Pak. Oh begitu. Kurang fokus, ya biasalah bercanda kesana kemarin. Nah, itu ada hal-hal yang perlu saya pikirkan untuk menangani nanti. Oh, baik. Jadi ada siswa yang Ya pasti ada. Nah, ya pasti ada. Baik. Kemudian Pak, area apa Pak? Apa area pengembangan yang hendak Bapak capai nanti? Untuk saat ini saya akan berusaha mengembangkan pembelajaran yang mengintegrasikan yang jelas sih berdiferensiasi Pak ya. Ya, berdiferensiasi. Rumah merdeka itu yang sering digaungkan. Dikombinasikan dengan KSE Pak. Dengan KSE yaitu kesadaran diri, emosional dan lain-lain. Mungkin Bapak lebih tahu. Ya. Kemudian nanti juga saya akan menggunakan modul stop. Saya akan menggunakan modul stop untuk merelaksasi. Biar siswa nggak stres. Ya, baik, bagus sekali Pak. Berarti sudah mengintegrasi ke guru-guru merdeka Pak ya.
Nah, Pak, pembelajaran atau strategi apa yang Bapak lakukan supaya nanti dalam penerapan berdiferensi dengan mengintegrasikan KSE itu berjalan dengan lancar? Karena strategi yang saya lakukan ini adalah diskusi kelompok, berarti menuju itu saya akan mengelompokkan siswa itu berdasarkan kemampuannya, Pak. Karena kemampuannya beragam, Pak ya? Beragam, jadi saya diskusikan sesuai kemampuannya dulu, baru nanti dari kemampuan itu akan berkembang menjadi tutor sebaya, Pak. Yang bisa pasti ngajarin yang belum bisa. Mantap rencana Bapak. Baik. Nah, untuk terakhir Pak, tanggung jawab apa yang akan Bapak lakukan sebagai pengembangan pembelajaran nanti, Pak? Nah, tanggung jawab yang perlu saya lakukan yaitu saya akan berusaha untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi yang tentu saja diintegrasikan dengan KSE, Pak, dengan kesadaran sosial emosional. Ya, agar pembelajarannya itu menjadi siswa itu menjadi senang, bukan cuma senang, Pak, masuk ke otak, itu penting. Nyaman. Dan cuma senang-senang kebanyakan bercanda nggak masuk ke otak. Baik ya. Baik Pak, rencana Bapak sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti dalam supervisi akademik berjalan lancar, Pak ya. Ya, mudah-mudahan tujuan dari yang diinginkan Bapak dan yang diinginkan kita semua sebagai guru, yang mana pembelajaran berpusat pada murid dapat tercapai. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
diskusi dengan anggota kelompok dasar di Unity. Ada juga jawabannya ya. Terus diapain? 2 kali berapa hasilnya? Siapa yang sudah berdiri? Baik, dari kelompok maju ke depan. 1 orang, coba ya, 1 orang, ayo. Ya, 2 orang boleh, 2 orang ya. Siap yang lain mendengarkan. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya 13 berarti 12 berarti 18 salah kan 2 kali 10 sama dengan 20 berarti 3 2 kali berapa yang hasilnya 13 atau mendekati astaga dikali 2 berarti 6 kali 2 dibagi 13 sama dengan berapa? Terus jawabannya kalian. Semua pembelajaran matematika hari ini sudah selesai. Tadi kita belajar tentang apa? Pembagian Pembagian dengan 1 angka. Udah bisa semua? Udah bisa. Yang belum bisa berarti berlatih lagi. Mungkin Pak, saya masih ini nih masih agak ngitungnya masih lama-lama, itu perlu latihan. Nggak hafal apa? Perkalian. Kan Bapak bilang kuncinya hafal perkalian. Ya, makanya ditingkatkan lagi konsentrasi. Oke? Konsentrasi. Gimana hari ini? Udah senang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sudarwoto dan Pak Anfal. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, apa kabarnya? Sehat ya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini di pendampingan kelima, saya akan melihat hasil observasi yang telah dilakukan oleh Pak Sudarwoto selaku CGP, teman sejawat yang ada di SDN Rawa Company. Ya, untuk itu saya akan melihat apa saja pengembangan dan perkembangan yang telah dilakukan oleh Padar terhadap teman sejawat dalam mengobservasi mulai dari pra-observasi, mengobservasi sampai dengan pasca observasi, sampai kemudian nanti kita akan melihat apa saja yang menjadi tantangan serta yang menjadi hambatan dari pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh teman sejawat yang sudah dikembangkan oleh Pak Sudarwoto, atau Pak Sudarwoto sudah memberdayakan teman-teman yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk membantu dalam pengembangan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Silakan Pak Sudarwoto, mungkin bisa dimulai. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik. Assalamualaikum Pak Anfal. Waalaikumsalam, Pak Dar. Ya, apa kabar Pak Anfal? Alhamdulillah sehat, baik Pak. Baik. Gimana perasaan Pak Anfal setelah melakukan proses pembelajaran dan bersama-sama kita melakukan supervisi akademik Pak? Ya Alhamdulillah ya Pak Dar, walaupun ada groginya ya deg-degannya, meskipun
udah biasa ngajar, tapi yang namanya Iya. diobservasi, di supervisi, apalagi ya ada deg-degannya. Ya alhamdulillah sih semua berjalan dengan sesuai harapan saya ya Pak. Ya, Walaupun ada 1-2 hal yang masih kurang lah di situ. baik Pak, jangan deg-degan ya, santai saja ya Pak ya. Kita tarik nafas, kita keluarkan, kita kondisikan jiwa dan pikiran kita dengan tenang Pak ya, untuk kita melakukan pasca supervisi yang akan saya lakukan ini Pak ya. Oh iya, seperti teknik stop Pak ya. Iya, Biar kayak kemarin fokus, kita. biar tenang, mindfulness tanpa Iya. beban. Baik Pak Anfal, betul sekali Pak Anfal, kita harus menenangkan pikiran ya, supaya kita lebih fokus. Nah Pak Anfal, kita sudah melaksanakan supervisi akademik ya Pak ya. Nah di kelas 4A yang Bapak ampu, semua proses pembelajaran yang Bapak lakukan sudah saya lihat. Nah Pak Anfal setelah melakukan supervisi akademik di kelas, biasanya dan memang sudah seharusnya ya Pak ya, diadakan obrolan. Ya, setelah obrolan itu diadakan obrolan untuk membicarakan refleksi atau hal-hal apa yang perlu dibicarakan. Nah, beberapa hari lalu kan kita juga sudah cek atau menelaah RPP atau modul ajar dalam kurikulum Merdeka Pak ya. Juga kita sudah melakukan praobservasi. Nah, apakah Bapak sudah melakukan semua yang ada di RPP atau modul ajar tersebut, atau ada yang belum Pak? Kalau bicara alur sesuai dengan modul ajar yang saya buat, sebagian besar sih sudah Pak ya. Mulai dari pendahuluan, terus saya juga penyampaian tujuan pembelajaran, persepsi, kemudian kegiatan inti dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian di situ dimasukin KSE-nya dengan tadi teknik stop untuk mindfulness, untuk merelaksasi siswa. Materi pokok juga udah, refleksi juga sudah. Cuma yang saya sadar sih ada yang kurang waktu kemarin tuh. Apa itu Pak? Masalah manajemen waktu Pak. Jadi penilaiannya Pak, penilaian tuh kemarin keteter. Jadi waktunya kurang karena mungkin di awalnya sebelum waktu itu pembagian kelompok. Jadi yang namanya anak-anak ya Pak, apalagi anak SD, jadi ada aja penolakan gitu. Pak, kok saya nggak mau sama dia, saya nggak mau sama dia Pak, sama dia aja, dia orangnya gini ya. Saya kan kita harus memotivasi siswa ya jangan kayak gitu, terima apa adanya kan sesuai. Nah itu yang buat menyita waktu. Belum lagi kalau siswa kita kasih umpan, belum tentu istilahnya anaknya makan gitu Pak. Jadi masih malu-malu lah, namanya anak SD kan ya, masih malu-malu. Jadi ya itu Pak. Kemudian juga yang saya sadar kemarin tuh kayaknya medianya saya kurang nih, medianya. Kemudian sumber ajarnya juga belum variatif lah kalau saya bilang sih, yang kemarin saya lihat. Iya betul Pak, itu yang juga saya lihat. Nah Bapak terlihat juga oleh saya itu Bapak mengelompokkan siswa ya Pak ya. Ya, yang kelompok yang tadi saya bilang itu Pak, yang sesuai kemampuannya, yang berdiferensiasi tadi. Karena di modul ajar kan saya tulis pembelajaran berdiferensiasi, makanya saya kelompokkan sesuai kemampuan siswa. Cuma yaitu tadi, ketika proses pengelompokan ada beberapa anak yang melakukan penolakan gitu. Kemudian juga ada yang malu-malu ke depan. Jadi ya ketika waktu udah mau habis, akhirnya karena sudah terlena di tadi yang habis untuk pengelompokan, kemudian siswa juga feedbacknya agak kurang, jadi ya akhirnya penilaiannya yang agak belum terlaksana. Walaupun ada 1-2 yang memang sudah kita lihat ketercapaiannya, cuma belum menyeluruh Pak. Gitu menurut saya. Baik Pak. Nah tadi saya lihat juga itu Pak dalam kelompok ya, tadi memakai strategi tutor sebaya untuk membantu teman sejawatnya gitu Pak ya. Iya Pak, tutor sebaya yang waktu observasi itu Pak, yang kita bahas pertama waktu observasi kan saya mau coba nih tutor sebaya nih, yang saya nanti mau terapin ini untuk untuk mencapai ketercapaian seluruh siswa untuk mencapai pemahaman materi. Tujuannya seperti itu Pak. Jadi menurut saya kita tidak mungkin memegang anak yang apalagi yang memiliki
keterbatasan kemampuan satu-satu kita pegang tidak mungkin, makanya saya coba untuk menggunakan tutor sebaya dengan harapan semua siswa memiliki ketercapaian pemahaman yang sama pada saat itu. Ya baik Pak Anfal, jadi berarti sudah berjalan sesuai strategi yang Bapak rencanakan, yaitu tutor sebaya tadi Pak ya? Ya, untuk prosesnya sendiri kalau menurut saya untuk pelaksanaan tutor sebayanya sudah Pak. Iya. Untuk prosesnya ya Pak. Iya, iya. Cuma untuk hasilnya memang masih ada yang kurang gitu. Belum maksimal lah, mungkin karena siswa juga mungkin baru dengan ini, baru saya kelompokkan, kemudian dalam jumlah besar mereka menyebar untuk mengajarkan teman-teman yang kurang gitu. Jadi mungkin karena belum terbiasa aja, jadi hasil juga kurang maksimal, masih belum maksimal lah. Oh gitu Pak ya, baik. Tapi saya lihat anak-anak senang loh Pak, karena mungkin materinya pembagian sehingga anak-anak itu penasaran dan ingin bisa ya Pak ya. Karena cara pembelajaran tutor sebaya ini sepertinya sangat menyenangkan Pak bagi mereka. Ya kalau yang saya lihat dari pembelajaran kemarin, ya memang anak mungkin karena sama temennya kali Pak ya. Iya. Jadi lebih luas gitu, lebih open gitu bahasanya, lebih open lah bahasa sekarang, maksudnya lebih leluasa gitu menyampaikan pendapatnya. Kemudian juga karena mereka sehari, jadi ya saya lihat ya mereka senang-senang aja gitu, yang mengajari senang, yang diajarin ya senang juga. Cuman ya itu tadi, karena anak-anak seperti kita aja, karena kadang-kadang keasikan ngobrol, diajarin nih keasikan ngobrol, ya akhirnya ada aja ketercapaian materi yang belum tercapai gitu. Itulah yang kurang maksimalnya di situ memang sebenarnya. Oh iya. Nah sekarang dari cerita yang sudah Bapak sampaikan tadi ya Pak ya, apakah sudah sesuai RPP atau modul ajar ya Pak ya? Jadi sudah sesuai ya tadi Pak ya. Nah walau masih sudah kendala ya, masih ada kendala. Ya. Nah dari kendala tadi yang masih malu tampil di depan kelas, kemudian pengelolaan waktu tadi ya, sehingga penilaian belum maksimal. Nah, walau semangat anak-anak belum maksimal dan waktunya juga belum maksimal juga tadi, adakah yang akan Bapak lakukan untuk perbaikan nanti, Pak? Nah, untuk kedepannya dari siswanya sendiri, saya akan memberikan semangat lagi Pak, motivasi untuk siswa biar nggak malu-malu gitu Pak, biar percaya dirinya itu tumbuh gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah manajemen waktu. Saya akan berusaha, apalagi pengelompokan memang sangat vital. Pengelompokan ini yang sepengalaman saya, apalagi dengan anak-anak SD, jika memang tidak bisa dihandle dengan baik, ya ujung-ujungnya begitu, memakan waktu. Jadi untuk kedepannya saya akan berusaha mengkondisikan Pak siswanya biar tertib gitu. Jadi ketika dibilang buat kelompok ini langsung sat gitu kalau bahasa sekarang. Jadi langsung cepat gitu. Nah, jadi untuk itu juga yang pengaruh ke waktu, sehingga penilaiannya pun saya akan berusaha maksimal lagi agar semuanya tercapai gitu Pak. Oh, baik, bagus sekali Pak rencana Bapak ya. Nah Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi yaitu agar anak lebih percaya diri lagi nih, waktu sesuai dengan yang direncanakan. Nah, tanggung jawab apa yang Pak Anfal lakukan untuk rencana Pak Anfal ke depan? Untuk tanggung jawab sendiri ya yang jelas saya sebagai guru yang memperbaiki diri Pak. Itu dalam pelaksanaan pembelajaran saya berusaha biar lebih baik. Kemudian juga mencari strategi-strategi atau model-model pembelajaran yang lebih variatif, yang jelas berpusat pada siswa. Kemudian juga media ajarnya akan lebih perkaya lagi. Mungkin lebih banyak membaca sumber lah Pak, mencari sumber-sumber untuk media dan lain-lain gitu, biar lebih menarik lah pembelajarannya. Oke, bagus sekali nih ya Pak, tanggung jawab Bapak. Jadi yang saya garis bawahi tadi mencari strategi baru dan juga pembelajaran yang berpusat kepada murid ya Pak ya. Wah, bagus sekali Pak. Mudah-mudahan Bapak sukses, murid-murid menikmati proses pembelajaran dengan nyaman dan menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran dan apa yang jadi profil pelajar Pancasila dapat diraih ya Pak ya. Nah, alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik. Nah, Bapak kan sudah melaksanakan supervisi akademik dan sudah bercerita banyak ya Pak ya.
Nah, setelah supervisi, ya, setelah supervisi atau setelah supervisi ini seperti apa perasaan Bapak nih, Pak? Kalau perasaan sih sebenarnya masih penasaran, Pak. Ini Iya, sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini kan baru nih. iya. Memang dari kurikulum Merdeka awal yang saya dapat sosialisasi itu kan memang sudah ada apa pengetahuan awal tentang berdiferensiasi, cuman belum dalam. Apalagi ditambah Bapak memperkenalkan dengan KSE nih. Iya. Jadi disinkronkan diferensiasi dengan KSE ini, ya menurut saya harus mencari lagi pengetahuan yang lebih dalam lagi untuk penerapannya yang penting itu, Pak. Itu. Jadi masih Iya, penasaran Pak, aja ya. nih, Pak. Jadi Sebenarnya. nanti diintegrasikan dengan KSE ini, Pak, ya. Nah, Ya. bagaimana pengalaman Bapak antara proses pembelajaran yang dulu dan sekarang, Pak? Ya, karena saya udah lihat contoh Bapak, Pak, ya waktu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan sama KSN nih, Pak. Ya, alhamdulillah sih saya melihatnya anak-anak lebih fokus ya, Pak. Yang Ya. dari tadinya banyak kreditnya, banyak ributnya, jadi lebih fokus, lebih lebih berpusat pada dirinya sendiri gitu, Pak. Gitu. Jadi yang namanya kolaborasi itu penting, Pak, ya. Jadi untuk tutor sebaya ini akan terus saya kembangkan, Pak, gitu ke depannya untuk rencana saya gitu, Pak. Nah, baik, Pak, ya. Insya Allah nanti kita akan berkolaborasi terus. Baik, Pak Anfal, kita sudah melakukan rangkaian kegiatan supervisi akademik ya, Pak, ya, dari telah RPP di awal itu atau modul ajar, kemudian kita sudah melakukan praobservasi, kita juga sudah supervisi akademik dengan melakukan observasi di kelas, dan saat ini kita sedang melaksanakan pasca observasi ya, Pak, ya. Jadi perbincangan pasca observasi. Alhamdulillah supervisi akademik selesai. Mudah-mudahan Bapak menjadi guru yang lebih hebat lagi. Amin, sama-sama, Pak. Dan anak-anak juga dapat belajar dengan nyaman, senang, dan bahagia, Pak, ya. Baik, Pak Anfal, terima kasih banyak atas waktunya, Pak Anfal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dar. Mohon bimbingannya terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Bapak pengajar praktek, yaitu Bapak Dr. Asari Basit, MPD. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sudarwoto SPD dan Pak Ahmad Fairusi Anfal SPD. Saya sangat mengapresiasi dan sangat bahagia pagi hari ini dalam mendengarkan coaching yang begitu memberdayakan potensi yang ada pada anak, yaitu Pak Anfal. Ada beberapa pengamatan yang saya dapat sampaikan. Yang pertama, Pak Sudarwoto sebagai coaching, sebagai CGP, sudah melakukan aktivitas coaching ini dengan menggunakan alur tirta. Kita ketahui alur tirta itu adalah dengan rangkaian tujuan, ya, kemudian identifikasi, tadi sudah menggali, mendalami, kemudian mencoba mengetahui sejauh mana apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anfal sebagai coach terhadap pembelajaran yang dilakukan di kelas. Itu sangat luar biasa. Karena memang sungguhnya yang modul 3.1 ini sudah berlalu, ya. Cuman karena ada niatan, ada pengembangan, tidak hanya pengalaman ini sampai dimiliki oleh CGP saja, Pak Dar saja, tapi punya kewajiban untuk juga mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh Pak Dar, CGP, ditularkan, dibagikan kepada teman-teman guru yang lain yang ada di SDN Rawakumu. Jadi ada proses identifikasi, sudah saya lihat. Proses juga kemudian rencananya akan kepada Pak Anfal juga, Pak Anfal sebagai coach juga sudah menyampaikan
akan meningkatkan, akan memperbanyak literasi, sumber-sumber, dan kemudian mungkin akan banyak juga menggali tentang ilmu-ilmu baru yang kaitan dengan diferensiasi dan sebagainya. Itu luar biasa. Kemudian ada perasaan yang juga sudah disampaikan, ya. Mungkin sekedar masukan saja, ya, untuk pengembangan dari coaching yang ditanyakan oleh coaching. Mungkin dari sisi tadi sebetulnya Pak Anfal sebagai coaching sudah menyampaikan pada saat kelemahannya yang sudah digali oleh Pak Dar, yaitu tentang manajemen waktu. Itu salah satu pengembangan pengembangan diri yang bisa ditingkatkan. Nah, salah satu kan dalam pengembangan itu ada manajemen waktu, ada juga kompetensi pedagogiknya, ya, kompetensi sosialnya, dan ada juga pengembangan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran murid yang melibatkan stakeholder atau orang tua. Tapi secara umum, secara keseluruhan sudah baik, bagus. Sudah ada di sana tadi yang disebut dengan alur tirta. Alur tirta itu bagaimana Pak Dar sebagai coaching menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coaching tentang apa dan sasaran serta tujuan. Lalu kemudian betul-betul nanti setelah itu akan ada perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan. Saya kira itu hasil observasi yang saya dapat amati dari hasil coaching dari Pak Sudarwoto SPD dan Pak Ahmad Fairuz Anfal. Terima kasih. Mungkin mudah-mudahan ini bisa tidak hanya berbagi kepada Pak Anfal, tapi kepada yang lainnya Pak Anfal juga nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman CGP yang